Everyone, how are you today? I hope you're fine with your family. Jumpa lagi bersama Ibu Linda dalam materi pendidikan agama. Nah adik-adik, setelah kita mengikuti penilaian tengah semester yang sudah ambil hasil, bagaimana hasilnya? Apa kalian merasa senang dengan hasil kalian? Tentu yang tuntas merasa senang. Tetap pertahankan nilai kalian yang sudah bagus, yang tuntas. Tetapi yang belum tuntas tetap berusaha, berlatih. Yang lain bisa, pasti kalian juga bisa. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut dengan materi kita hari ini, materi yang baru, sikap berdoa yang sopan, kita berdoa dalam bahasa Latin. Signum Crucis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Oke adik-adik kelas 3. Hari ini materi kita tentang Yohanes Pembaptis. Sekali lagi materi kita tentang Yohanes Pembaptis. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut dengan materi kita hari ini, kita nyanyikan sebuah lagu. Lagu yang kalian tahu bersama. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu berikut. 1, 2, 3. Oke adik-adik, setelah kita menyanyikan lagu tadi, sekali lagi materi kita tentang Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat gambar yang Ibu tampilkan saat ini. Ini adalah gambar profesi atau pekerjaan seseorang. Yang ditampilkan saat ini adalah seorang polisi yang sedang bertugas.
Apa tugas dari polisi? Ya, mereka mengatur lalu lintas di jalan. Mengapa mereka melakukan itu? Agar keamanan terkendali dan keadaan tidak menjadi kacau. Nah, materi kita hari ini tentang Yohanes Pembaptis. Mengapa Yohanes disebut pembaptis? Karena dia memiliki profesi sebagai pembaptis. Bahkan Yesus pun dialah yang membaptis. Nah, adik-adik, selanjutnya mari kita buka kitab suci kita. Yang punya kitab suci diambil, kita buka. Dan materi kita tentang Yohanes Pembaptis ini terdapat dalam kitab Injil Lukas. Lukas bab 3 ayat 3 sampai 18. Lukas 3 ayat 3 sampai 18. Ibu akan tampilkan dalam sebuah cerita kisah tentang Yohanes Pembaptis berikut ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas,
dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah adik-adik, demikianlah cerita tentang Yohanes Pembaptis. Jadi kesimpulannya, untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam hati kita harus bersih. Oleh karena itu, kita harus bertobat dari cara hidup lama kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, menyesali kesalahan dan berusaha melakukan segala yang baik. Dengan begitu, hidup kita akan menjadi lebih baik dan Tuhan tinggal di dalam hati kita. Selanjutnya, kita pun perlu berusaha mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan hal-hal yang baik, sehingga kita semua menikmati kebahagiaan dan ketentraman yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Oke adik-adik, sekarang Ibu tampilkan ringkasan materi kita hari ini. Silakan di screenshot atau di pause, catat di buku catatan kalian. Jangan lupa tulis judulnya. Lalu setelah itu terakhir Ibu akan berikan tugas untuk kalian. Ini ringkasan materinya. Oke adik-adik, ringkasan materi telah selesai. Selanjutnya, tugas kalian adalah berikut ini. Nah adik-adik, demikianlah materi kita hari ini tentang Yohanes Pembaptis. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, berbiasakan hidup sehat. Semoga pada saat-saat yang akan datang kita bisa bertemu dan berjumpa satu dengan yang lain. Oke, kita tutup dengan membuat tanda salib. Signum Crucis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.